warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Sebelumnya kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan hingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen kita, Profesor Dr. Hasnah Faizah, ARM Hum, yang sudah hadir di ruangan ini dan bersedia mendengarkan presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri sebagai mentor. Nama saya Sania Latifatori dengan NIM 24051144380 dan teman-teman saya Karenina Dwinita Purba dengan NIM 24051144368, Christian Tampu Bolon dengan NIM 24051144373, dan teman saya Tia Ivanka Permatasari dengan NIM 24051144416. Baik, dengan mempersingkat waktu, saya di sini akan memperjelaskan materi saya, yaitu pengantar teks proposal dan sistematika proposal penelitian. Saya akan memperjelaskan tentang pengantar teks proposal dahulu. Apa itu pengantar teks proposal? Pengantar teks proposal adalah bagian dari dokumen proposal yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pengantaran kepada pembaca tentang tujuan, konten, dan pentingnya proposal tersebut. Pengantar proposal juga dapat berisi perkenalan diri, ucapan syukur, dan pemaparan manfaat tujuan. Baik, saya akan tentang pengenalan diri. Pengenalan diri dapat memperkenalkan diri dan memberikan informasi latar belakang seperti ikhtisar, topik, dan informasi dasar tentang perusahaan. Untuk ucapan syukur juga penulis dapat menyampaikan rasa syukur kepada tujuan dan pihak-pihak yang terlibat dalam susunan proses karya tulis. Baik, dan pemaparan manfaat tujuan, penulis dapat memaparkan manfaat dan tujuan dari proposal, serta meminta kritik dan saran dari hasil karya tulis tersebut. Untuk sistematika proposal penelitian, saya akan menyerahkan kepada Tia Ivanka. Sistematika proposal penelitian. Sistematika proposal penelitian adalah rangka penulisan rencana penelitian yang menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana riset akan dilakukan. Berikut contoh sistematika proposal penelitian. Yang pertama ada sampul luar, yaitu ada judul, logo universitas, nama dan nomor mahasiswa, dan tahun. Yang kedua, halaman dan judul. Secara umum, halaman judul ini sama dengan halaman sampul luar, tapi ditulis dengan tambahan informasi sebagai berikut. Misalnya, untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai derajat sarjana S1, S2 program studi pendidikan bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang ketiga, halaman pengesahan. Halaman pengesahan ditandatangani oleh pembimbing anggota Dewan Penguji dan dekan fakultas yang bersangkutan. Dan yang keempat ada halaman pernyataan. Berisi pernyataan bahwa isi tugas akhir bukan merupakan ciplakan atau karya orang lain. Dan yang kelima, prakata. Prakata merupakan pernyataan resmi untuk menyampaikan ucapan terima kasih oleh penulis kepada pihak lain, misalnya kepada pembimbing, penguji, dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian tugas akhir termasuk orang tua dan penyandang dana. Nama harus ditulis dengan lengkap, termasuk gelar akademik bahasa yang digunakan harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Prakata harus diakhiri dengan mencantumkan kota dan tanggal penulis, diikuti di bawahnya dengan kata penulis. Dan yang keenam, daftar isi. Yang ketujuh, intisari. Berisi uraian singkat, tidak lebih dari 250 kata. Tetapi padat dan jelas serta memberikan gambaran menyeluruh tentang tugas akhir. Intisari tugas akhir memuat apa dan mengapa penelitian dilakukan, bagaimana dikerjakannya, apa hasil penting yang diperoleh dari penelitian tersebut. Dan yang kedelapan, abstrak. Abstrak merupakan intisari yang ditulis dalam bahasa Inggris. 2. Bagian utama. 1. Latar belakang dan permasalahan. Dalam latar belakang dan permasalahan dapat diuraikan secara singkat penelitian terdahulu yang dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini dilakukan. 2. Tujuan dan manfaat penelitian. 3. Tujuan pustaka.
Tujuan pustaka memuat uraian sistematis yang tentang informasi hasil penelitian yang disajikan dalam pustaka dan menghubungkan dengan masalah penelitian yang diteliti. 4. Landasan teori dan hipotesis. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan landasan teori atau tujuan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan harus dibuktikan kebenarannya. 5. Metode penelitian. Untuk metode penelitian ini juga terdapat sebagai berikut. A. Bahan penelitian. B. Peralatan penelitian. C. Lokasi penelitian. D. Prosedur penelitian. E. Analisis data. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Christian. Penelitian dan pembahasan berguna untuk memperjelas penyajian hasil penelitian disajikan secara cermat dalam bentuk tabel, kurva, grafik, foto, atau bentuk lain sesuai keperluan secara lengkap dan jelas. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam teks proposal berfungsi untuk merangkum poin-poin utama dari teks proposal tersebut yang bertujuan membantu pembaca memahami inti yang diajukan dalam teks tersebut. Sedangkan saran adalah untuk memberikan rekomendasi atau langkah-langkah yang dapat diambil guna mencapai tujuan yang diusulkan dalam teks proposal. Yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ada dua. Yang pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka dalam teks proposal berguna untuk memberikan referensi terhadap sumber-sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan proposal. Yang kedua, lampiran. Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur, program komputer, algoritma, hasil simulasi, bukti atau keterangan lain yang tidak mungkin disingkat sehingga terlalu panjang untuk dimuat bagian utama tugas akhir. Lampiran juga dapat untuk menampilkan data primer yang diperoleh dalam penelitian yang tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.